sembah kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi namamu kami muliakan ya Tuhan, namamu ya Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan pagi hari ini. Bila ada Tuhan anak-anakmu, jemaatmu Yesus, kalau mereka dalam pagi hari ini masih dalam keadaan lemah dan beban berat dan dalam tekanan-tekanan ya Bapa yang mereka hadapi, sehingga pagi hari ini masih ada terasa Tuhan teman-teman Tuhan yang tidak sanggup mereka atasi. Mari Bapa, Engkau ulurkan jamaah Tuhan tanganmu supaya mereka Tuhan dapat Tuhan Yesus meletakkan segala beban mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan ada yang sakit Tuhan, mari Bapa berikan kekuatan, kesehatan, bangkitkan imannya, sehingga Tuhan pada pagi hari ini bila kami memuji menyembah Kau Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan, melepaskan segala Tuhan apa yang ada beban dan tekanan Tuhan, sehingga kami memuji-Mu, menyembah-Mu dengan bebas Tuhan. Kami tidak izinkan iblis mengganggu kami, kami patahkan dan menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kami, bekerja di dalam hati dan hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyanyikan pujian, tunaikan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Tunaikan syukur padamu Yesus, kusembah sujud, kusembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali kita katakan dengan segenap hati, tunaikan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan namamu Yesus, ku selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah Yesus, pujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Inilah persembahan pujian kami ya Bapa, tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah namamu. Kita sembah Tuhan, Dia Yesus Raja atas segala yang menyelamatkan hidup kita. Sembah Dia dengan senang hati, dengan kekuatan-Mu Yesus. Tuhan kita merawat, menjaga semua hidup kita hari ini. Serahkan pada Yesus, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, inilah doa kami, pujian dan
namamu Tuhan Yesus. Kami pasti akan lemah, kami akan Tuhan lepas Tuhan bagaikan banting. Kalau kami lepas Tuhan, kami tak akan mampu menjalani hidup ini ya Tuhan. Untuk itu pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu, kami minta perlindungan dan pertolongan Tuhan. Karena hidup ini Tuhan, kami boleh merasakan kebahagiaan sukacita bila ada di dalam Engkau. Dan untuk itu Tuhan Yesus, kami mau lebih mendekat lagi padamu. Dan kami mau dengarkan suaramu Tuhan di dalam firman-Mu. Namun kami ingin Tuhan memuji menyembah-Mu hidup sebagai pujian syukur kami, kekuatan kami. Tuhan Yesus, karena hanya Engkau sumber kebahagiaan, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau nyanyikan ini dengan anak-anak-Mu, dengan keluarga kami Tuhan. Dengan segenap hati, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Yesus. Dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan, benar Tuhan. Yesus, ku bagaikan ranting yang kering yang lepas tanpa-Mu. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, aku jauh bila ku lepas dari-Mu, oh Tuhan. Oh, Bapa pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Yesus, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok bagaikan ranting yang kering. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Yang kering, Tuhan, inilah pengakuan pernyataan kami. Aku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang Kaulah yang benar Tuhan, kami percayai dalam hidup kami, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang Engkau yang kami percaya. Urapi kami, kuatkan kami Tuhan, amin. Yang beri kehidupan. Sekali lagi katakan, kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan hidup kami ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mewalaskan doa dan kami bersyukur. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita mengikuti kembali Mesbah Doa Pagi
saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam saudara Ibrani pasal yang kedua. Kita akan baca di sini. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya. Temanya adalah jangan hanyut terbawa arus dunia. Ya. Ayat yang pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk berani melawan arus dunia ini, saudara, ya, dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Yaitu adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, bagaimana hidup kita, saudara dan saya, tidak hanyut di bawah arus dunia ini, ya. Firman Tuhan mengatakan yang pertama adalah, saudara, jangan kita serupa dengan dunia ini, ya. Saudara, bagaimana kita tidak hanyut oleh arus dunia ini, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kita serupa dengan dunia ini, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-12, kita akan baca di sini. Roma pasal yang ke-12, saudara, ayat yang pertama. Karena ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara, bagaimana hidup saudara dan saya tidak hanyut terbawa arus dunia ini. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah kita serupa dengan dunia ini, saudara, ya. Saudara, orang-orang dunia, saudara, cenderung mereka hidup di dalam dosa, ya. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran, ya. Apa yang ada dalam dunia, firman Tuhan katakan keinginan daging. Artinya adalah orang-orang dunia hidupnya selalu dikuasai oleh keinginan daging, ya. Hidup dalam percabulan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu, ya. Saudara, hidup di dalam berbagai-bagai hawa nafsu dunia ini, ya. Saudara, tetapi saudara dan saya, janganlah kita hanyut oleh arus dunia ini, ya. Orang-orang dunia selalu mereka hatinya jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, jangan kita hanyut di bawah arus dunia ini, ya. Saudara, arus dunia ini yang jahat, arus dunia ini yang tidak mengenal akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, ya. Arus dunia ini, saudara, yang memang hatinya jauh mementingkan diri sendiri, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, janganlah kita serupa dengan dunia, ya. Kita harus berubah
oleh pembaharuan budi kita, ya. Saudara, artinya cara pandang saudara dan saya tidak sama, harus berbeda dengan cara pandang dunia. Kalau orang-orang dunia mementingkan hal yang bersifat jasmani, kalau orang-orang dunia cara pandangnya adalah mengutamakan hal-hal yang jasmani, yang bersifat materi, sehingga mereka melupakan Tuhan atau hati mereka jauh daripada Tuhan. Sedangkan saudara dan saya harus mengutamakan hal yang bersifat rohani. Ya, artinya hati saudara dan saya harus dekat dengan Tuhan, ya. Agar apa? Agar hidup kita boleh tahu kehendak Tuhan dan kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, ya. Saudara, inilah firman Tuhan katakan, saudara, kita harus berbeda dengan orang dunia ini, ya. Kalau orang dunia, mereka saudara berdusta, saling menipu, saling mendustai. Saudara dan saya hidup di dalam kejujuran, ya. Kalau orang dunia hidup dalam kenajisan, percabulan dan kecemaran, saudara dan saya jangan ikut-ikut, ya. Kita tetap saudara hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, ya. Kita tidak berkompromi dengan dosa, saudara, ya. Apapun saudara resiko ya kita dijauhi oleh teman-teman kita, oleh saudara lingkungan kita, kita mungkin saudara diolok-olok oleh karena kita berbeda dengan mereka. Namun saudara dan saya, kita tidak mau berkenan kepada manusia, kita hanya mau berkenan kepada Tuhan, ya. Saudara, bagaimana hidup kita tidak hanyut terbawa arus dunia ini, ya. Karena firman Tuhan katakan, apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keakuan hidup, bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini, ya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya, ya. Inilah yang firman Tuhan katakan, saudara, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia ini, ya. Saudara, ya, yang kedua adalah firman Tuhan katakan bagaimana kita tidak hanyut terbawa arus dunia ini. Yang kedua adalah kita berpegang teguh pada firman Tuhan, ya. Saudara, kembali lagi di dalam Ibrani pasal yang kedua dikatakan, saudara, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Itulah firman Tuhan, ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran atas ketidaktaatan mendapat balasan, ya, mendapat hukuman, saudara, ya. Nah, firman Tuhan katakan, saudara, biarlah kita harus memperhatikan firman Tuhan. Artinya adalah kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, ya. Mengapa kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu mengingatkan kita akan segala dosa, ya, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan saudara dan saya, dan menuntun saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran, ya, yaitu kebenaran Allah dan bukan kebenaran manusia, ya. Saudara, di akhir zaman ini manusia tidak berpegang lagi pada kebenaran Tuhan, ya. Mereka berpegang hanya pada kebenaran mereka sendiri. Masing-masing mau berjalan menurut pandangannya sendiri, menurut pengertiannya sendiri, ya. Saudara, firman Tuhan jauh daripada mereka, saudara. Namun bagi saudara dan saya, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, ya. Saudara, karena firman Tuhan inilah, saudara, yang menjadi penuntun di dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Ya, firman Tuhan itu yang menjadi penuntun hidup saudara dan saya, ya, hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya.
Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, biarlah kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan, saudara, bagaimana kisah tentang 12 pengintai, ya. Saudara, Kaleb dan Yosua itu adalah contoh, saudara, bagi kita orang-orang percaya, di mana kita tidak boleh terbawa arus dunia ini. Kita harus berani melawan arus dunia ini, saudara, ya. Dan firman Tuhan katakan, saudara, pada saat 10 pengintai bangsa Israel, saudara, yang mewakili bangsa Israel, mereka melaporkan hasil daripada pengintaian mereka di tanah Kanaan. Ya, firman Tuhan katakan, mereka membuat, saudara, hati bangsa Israel menjadi tawar hati. Ya, mereka pesimis. Karena apa? Dikatakan bahwa tanah Kanaan penduduknya, ya, itu kuat-kuat, bentengnya kuat-kuat, kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Namun Yosua dan Kaleb, mereka berdiri atas nama Tuhan. Mereka berpegang pada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Dan Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa kita dapat mengalahkan penduduk tanah Kanaan karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Saudara, anak-anak Tuhan haruslah tampil beda, tidak terbawa arus oleh dunia ini. Saudara, kalau orang-orang dunia, mereka sudah tidak percaya Tuhan lagi, ya. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, kita justru semakin menguatkan hati kita, semakin iman kita bertumbuh kepada Tuhan, ya. Saudara, kalau orang-orang dunia mengabaikan firman Tuhan, menganggap remeh dan enteng firman Tuhan, tetapi kita justru kita sangat menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 13 ayat 13, dikatakan orang yang menganggap remeh firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Ya, orang-orang yang mengabaikan perintah Tuhan, dia akan menerima hukuman daripada Tuhan. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, kalau pada zaman Musa, mereka yang melanggar hukum Taurat, mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran mereka. Apalagi, saudara, firman yang diberitakan oleh Yesus sendiri sebagai anak Allah. Saudara, apabila kita melanggar firman Tuhan, tentunya kita akan menerima balasan yang setimpal. Kita tidak akan luput daripada hukuman, ya. Namun sebaliknya, apabila saudara dan saya mentaati firman, berpegang pada firman Tuhan, apa yang Yesus katakan, berpegang pada ajaran Yesus, saudara, maka hidup kita tidak akan tersesat. Hidup kita tidak akan hanyut oleh arus dunia ini. Saudara, banyak ajaran-ajaran sesat yang ingin coba, saudara, membelokkan iman saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Ya, namun bagi kita, saudara, kita justru berpegang teguh pada firman Tuhan, berpegang teguh pada ajaran Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, saudara, yang pertama adalah jangan serupa dengan dunia ini. Ya, yang kedua, kita berpegang pada firman Tuhan, ya. Yang ketiga adalah hidup benar di tengah dunia yang berdosa ini. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-6, saudara, ini adalah kisah tentang Nuh, saudara, ya. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, saudara, ya. Dikatakan dia tidak bercelah di antara orang sezamannya. Artinya dia tidak hanyut, tidak terpengaruh oleh budaya, oleh pergaulan orang-orang dunia, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, dikatakan dia hidup tidak bercelah. Dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang benar, yang tidak bercelah,
di antara orang-orang sezamannya. Ya. Demikian juga saudara dan saya, ya, kita harus tampil beda. Dikatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita adalah orang-orang benar di tengah-tengah dunia yang fasik. Ya, saudara hidup dalam kejujuran, saudara dan saya hidup dalam kebenaran, saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Sementara orang-orang dunia hidup dalam kecemaran. Mereka hidup dalam saling menipu satu dengan dan mendustai satu dengan yang lain. Saudara, mereka hidup di dalam hati yang tidak takutkan Tuhan. Namun kita punya hati yang takut Tuhan. Hidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan Danu hidup bergaul dengan Allah. Ya, saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tidak akan terbawa arus oleh dunia ini. Ya, dia tidak akan terpengaruh arus dunia ini. Walaupun dia hanya sendiri, baik saudara dan saya, di kantormu, ya, di lingkunganmu, di sekitarmu, di tengah-tengah temanmu, ya saudara, kita berani menjadi terang, tampil berbeda. Oleh karena kita bergaul dengan Tuhan, kita tidak mau mengecewakan Tuhan, kita hanya mau berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sebagai contoh teladan hidup kita selama ia di muka bumi ini. Ya, dia memikul salib, saudara, walaupun sendirian. Yang lain hanya menonton, saudara. Dia para murid menonton, namun dia tekun memikul salib, melakukan kehendak Bapa. Ya, dia taat pada kehendak Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Dan firman Tuhan katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita berani melawan arus. Jangan kita hanyut oleh arus dunia ini. Kita berani tampil beda dengan orang-orang dunia yang fasik dan berdosa, yang bertambah cemara, yang bertambah jahat, bertambah mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Namun kita sebaliknya, saudara, bertambah kudus, bertambah hidup dalam kebenaran, bertambah hidup takut akan Tuhan. Saudara, terus kita berpegang pada firman Tuhan, terus kita bergaul intim dengan Tuhan, saudara, ya. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Inilah firman Tuhan. Kiranya hidup saudara dan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kami boleh hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini, ya Tuhan, di mana keadaan dunia semakin fasik, semakin cemar, semakin jahat, ya Tuhan. Namun kami harus semakin benar, semakin kudus di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hanyut oleh dunia ini, arus dunia ini. Namun kami berani melawan arus dunia ini. Walaupun kami tahu bahwa ada taruhannya bagi kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami dijauhi, kami dikucilkan, ya Tuhan. Bahkan kami difitnah, diolok-olok sebagai seorang yang dijuluki sebagai seorang yang munafik, ya Tuhan. Namun kami tidak mau berkenan kepada manusia. Kami hanya mau berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah senantiasa hati yang takut akan Tuhan ada dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami semakin mau bergaul intim dengan Tuhan, supaya hidup kami tidak hanyut oleh dunia ini, supaya hidup kami boleh menjadi terang dan garam dunia ini. Kami mau hidup berpegang pada firman-Mu Tuhan, karena itu adalah penuntun hidup kami, hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan, dan bukan menurut kebenaran atau pengertian kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah roh pertobatan itu Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini kalau Engkau yang berbuat, yang masih hidup sama dengan dunia ini,
seperti orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan, seperti orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, serupa dengan dunia ini, hidup dalam hawa nafsu, dosa, ketamakan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu dunia, hidup dalam dusta dan kebohongan. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, agar hidupmu diselamatkan, hidupku diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, akui segala dosa, apapun yang ada di dalam hati, bahkan dosa di dalam hati, akui dan tinggalkan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini aku berdoa, kami berdoa Tuhan sebagai hamba-hambamu yang lemah. Tuhan kuatkan yang susah, hiburkan yang sakit, sembuhkan. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan Tuhan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan daripadamu di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan buka tingkap langit dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami ya Tuhan. Kami berdoa yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang ya Tuhan, yang studi Tuhan, saat ini sepanjang hari ini penyertaan Tuhan ada pada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur juga untuk bangsa kami Tuhan, dari pandemi ini ya Tuhan. Biarlah keadaan yang baik ini terus berlangsung ya Tuhan, bahkan keadaan semakin baik dari pandemi ini ya Tuhan. Dan juga krisis ekonomi yang semakin baik, keadaan ekonomi bangsa ini ya Tuhan, sehingga pemulihan boleh Tuhan kerjakan, terlebih pertobatan yang Tuhan kerjakan kepada bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan murnikan setiap hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan sedang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati, saudara, melalui Mesbah Doa pagi ini, biarlah saudara boleh share ke teman-teman ataupun saudara-saudara yang lainnya, agar dapat menjadi berkat dan mereka mengalami pertobatan dan lawatan Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.